Amsal pasal 17, kita sampai ke ayat ke-7. 2 ibadah tadi saya hanya bisa cover 6 ayat saja. Semoga saya bisa cover lebih banyak. Langsung aja kita akan bahas, oke? Ayat 7, Amsal 17, kita baca bersama-sama dulu setiap permulaan ayat. 2, 3, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Baca dengan keras bersama-sama, 1, 2, 3. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Cara membaca Amsal adalah kita harus memamah biak. Baca itu dalam pikiran kita setelah membacanya, merenungkannya, belum dapat banyak, kita muntahkan. Lalu kita telan lagi, muntahkan lagi. Nanti kita akan dapat banyak sekali tuntunan. Amsal ini dahsyat. Karena dia punya tuntunan bukan tentang kehidupan kita seumur hidup, tapi langkah demi langkah. Setiap langkah dibahas detil. Segala sesuatu yang kita alami dan akan alami dan hadapi, semua itu ada manualnya di Amsal. Bayangin, sampai cara makan aja. Tuhan berfirman, taruh pisau di lehermu kalau makan sama pejabat. Jangan inginkan makanannya, karena ada deal lebih besar yang akan terjadi. Dan kemungkinan berurusan dengan mengubah kehidupan seseorang. Jadi, saya kasih contoh, kitab Amsal itu begitu. Karena itu mari kita cintai firman setiap buku, tanpa kecuali Amsal yang sifatnya poetis, sajak, seperti hanyalah kiasan. Padahal sebenarnya ini tuntunan. Kita lihat lagi ayat 7 saya baca sekarang. Orang bebal gak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Orang bebal gak boleh mengucapkan kata-kata yang bagus. Ini bukan panggilan untuk kita fasih lidah. Ini ayat relevan untuk semua karena ini firman Tuhan. Ayat 7 berbicara tentang kita. Kata-kata yang bagus itu gak ada hubungannya dengan eloquence. Atau kemampuan untuk berceramah. Atau menata kalimat-kalimat yang indah. Bukan. Kata-kata yang bagus di sini berbicara tentang komitmen orang benar untuk selalu mengucapkan kata-kata yang bagus di telinga Tuhan. Oke? Ini bukan rangkaian kata-kata. Ini bukan menyusun puisi. Kata-kata bagus adalah komitmen sederhana. Everybody can do. Setiap orang bisa. Saya kasih pengertian-pengertian kata-kata bagus itu apa? Yang pasti kata-kata yang keluar dari mulut kita, minimalisnya harus memuliakan Allah. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Pikirkan semua itu, lalu katakan. Harus memuliakan Allah. Sebelum Anda mengucapkan suatu kata, apalagi kalimat, ingat. Pikir begini, apakah kata-kataku ini menista Roh Kudus atau menyukakan hatinya? Apakah kata-kata saya ini memuliakan Allah atau tidak? Tapi Pastor Philip, masa setiap kata-kata kita pikirkan? Enggak kok. Otak kita enggak bisa mencerna setiap kata-kata. Tapi hati kita itu bisa menimbang. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, tiba-tiba enggak seret di hati. Stop. Stop segera atau stop dulu. Otak kita enggak bisa terus mikirkan setiap kata, apalagi setiap huruf. Tapi hati kita ini bisa. Roh kita ini kuasa. Nurani kita itu bersih. Jadi nurani kita itu bisa menggiring. Selama kita itu bergerak di dalam framework atau di dalam batas-batas nurani, nggak apa-apa kita salah berkata-kata. Tapi jangan langgar nuranimu lewat mulutmu. Karena hidup mati dikuasai lidah. Artinya, kalau kita punya komitmen perkataan kita memuliakan Allah, nanti Anda akan lihat ya, akan ada berkat-berkat Tuhan karena komitmenmu itu. Bukan diiming-imingi nih. Ternyata kata dan kalimat yang muncul dari mulut orang percaya itu bisa membawa hidupnya jauh. Dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam hidup, dalam kehidupan. Di dalam pacaran, dalam pernikahan, dalam membesarkan anak. It will take you far. No, your words will take you far. Kata dan kalimat yang keluar dari mulutmu dan mulutku itu akan membawamu jauh ke dalam destruction, kehancuran, atau jauh ke dalam construction atau pembangunan. Believe in your words, that your words have power. Percayalah dalam kata-katamu.
Apalagi jikalau kata-katamu adalah firman, karena kata-kata itu akan membawamu jauh. Ada kuasa dalam perkataan, minimal harus memuliakan Allah. Lalu kalau bisa, jadi berkat buat orang lain sekalian. Selain memuliakan Tuhan itu kan positif negatifnya. Tanya lagi satu step forward atau satu langkah lebih lanjut. Kata-kataku ini jadi berkat gak buat orang lain ya? Ini buat orang lain jadi merasa lebih percaya diri, atau lebih positif, membuat orang lain lebih holy, membuat orang lain lebih dekat sama Tuhan, atau minimal membuat mereka itu merasa senang. Jadi gak ada salahnya dengan menyenangkan orang dengan kata-kata asal kita bukan penjilat. Kalau penjilat juga orang yang pinter tahu kok. This guy is not sincere, orang ini gak tulus. Kita ngerti lah, kita gak gampang dibohongi kok. Orang gila aja gak gampang dibohongin, bener. Asal hati kita waras ya, kita tahu kok orang ini gak tulus. Tetapi apa salahnya sih? Kadang-kadang saya itu sudah membiasakan diri, saya punya sebuah kebiasaan baik yang saya akan terus pupuk dalam hidup ini. I want to use my mouth to make other people, not to please others, bukan untuk menyenangkan mereka, tapi membuat orang lain senang. Tidak berarti dengan demikian saya memberitahu mereka apa yang telinga mereka ingin dengarkan. No. Kata-kata saya juga mencambuk jikalau perlu. Saya akan memberitahu kepada orang apa yang mereka perlu dengarkan, bukan hanya apa yang mereka ingin dengarkan. But apa salahnya dengan berkata I love you? Kalau memang kepada orang yang layak menerimanya, apa susahnya berkata good job, atau baik sekali perbuatanmu, atau happy birthday to you. Pokoknya, apa salahnya memperhatikan orang dan mengelus perasaan orang lain dengan kata-kata kita yang positif dan membangun? Miliki ambisi, jadilah ambisius untuk jadi berkat lewat perkataan. Anda tidak akan menyesal. Sebab kalau Anda lakukan itu, Anda membangun sebuah karir. Mungkin bukan karir Anda yang langsung dibangun, tetapi itu akan membangun karirmu. Itu membawamu jauh. Selain itu, kalau bisa lanjut lagi satu langkah. Bukan hanya jadi berkat, jadilah jawaban. Itu lebih powerful lagi. Disinilah orang Majus. Kata-kata Anda penuh dengan advis-advis Roh Kudus, penuh dengan hikmat-hikmat tersembunyi. Bukan berarti selalu bernubuat. Nggak harus Anda selalu merasa obligasi untuk bernubuat bagi seseorang. Nggak perlu sih. Saya kadang-kadang kalau datangi orang, Pastor Philip, dapat apa untuk saya? Kalau saya nggak dapat apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Tapi bukan berarti orang itu tidak memperoleh sesuatu kalau datang kepadaku. Ada orang datang ke saya, nubuatkan. Saya nggak dapat sesuatu. Tapi bukan berarti Anda pulang tangan hampa. Karena maka manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Pastikan mulutmu menjadi seperti mulut Allah. Saya beritahu sama dia, oh ya saya tidak dapat sesuatu, tapi saya percaya. Ya, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati Anda kalau Anda terus haus dan benar. Ya, God bless you ya. Baik-baik jadi orang, itu apa? Kata-kata kita minimal itu mendatangkan rahmat. Tapi bisa juga jadi jawaban loh. Mulut kita itu bisa jadi solusi dalam kehidupan orang lain. Bahkan bisa jadi hikmat marifat. Your tongue can go far. Latih ini. Udah gak usah kuasai hidup. Kuasai lidah aja. Lidahmu yang akan menguasai hidupmu. Amin Bapak Ibu. Orang bebal gak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Orang mulia mengucapkan kata dusta. Gak ada yang lebih memualkan atau memuakkan daripada melihat seorang figur politikus contohnya. Lalu dia berdusta, berbohong. Dia ngomong A, kelakuannya B. Atau pendeta contohnya. Khotbahnya begitu, kelakuannya beda. Atau papa mama, gak usah jauh-jauh, orang tua. Wah papa ngomongnya begitu. Tapi kelakuannya di rumah. Kenapa banyak manusia itu dibenci oleh sesamanya? Kenapa menimbulkan ilfil atau perasaan gak enak di hati seseorang? Apa yang membuat orang hilang respect dengan seseorang? Ya itu dia. Gak layak orang mulia. Orang mulia ini bukan mulia hatinya. Buktinya dia berdusta. Mulia posisinya. Jadi jangan kejar promosi, kejar quality. Sebab nanti promosi dari Tuhan, kalau terjadi, jikalau Anda tidak punya quality, orang-orang akan muak di bawah pemerintahan dan kepemimpinanmu. Tak terkecuali anak-anakmu sendiri. Karena itu ajari anak-anak kita di rumah.
Yang nomor satu itu character building di rumah tangga kita. Saya banyak bicara tadi bahas di 1-2 ibadah. Nanti dengarkan sendiri. Character building number 1. Itu jangan serahkan ke sekolah. Sekolah itu hanyalah tambahan. Serahkan ke rumah tangga. Karena character building itu first of all, pertama-tama di dalam keluarga. Itulah sebabnya goal kita itu jangan begini. Supaya anakku sukses suatu hari. Itu iya. Goal kita itu adalah, kalau dia sukses, dia bisa tetap sukses nggak di atas sana? Jangan ragu lagi, jangan doa anakku sukses. Sebab kalau Anda sungguh-sungguh, kalau Anda rajin, kalau Anda itu mengikut Kristus, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Never pray for the success of your child. Jangan doa untuk suksesnya anak-anak Anda. Seolah-olah Anda nggak yakin kalau mereka akan sukses. Saya nggak pernah doa waktu istri saya hamil. Tuhan, aku berseru-seru, buat nanti istri saya melahirkan manusia, bukan kera. Saya nggak usah doa. Itu DNA-nya papa mamanya. Saya manusia, istri saya manusia, lahirnya pasti manusia, bukan kera. Ngapain didoakan? Suksesnya anak saya, nggak saya doakan. They will definitely be successful. Pasti. Doakan ini aja. Nanti waktu mereka jadi orang sukses, will they stay successful? Will they stay faithful? Visi itu harus lebih tinggi, jangan targetkan bulan, nanti makan terang bulan. Targetkan matahari, mungkin Anda bisa mendarat transit di bulan dulu. Sukses itu hanya bulan. Stay successful. Jadi terkenal itu sebentar. Apalagi zaman media sekarang, langsung viral. Bisa nggak di situ 10 tahun? Bisa nggak di atas 25 tahun? Dibutuhkan sedikit keberuntungan atau karisma untuk naik ke atas sana. Dibutuhkan karakter yang ditempa. Seperti emas yang teruji, tetap di situ puluhan tahun kemudian. Anak rohani, anak buah, anak kandung, semua yang kami anakkan. Satu persatu target kami bukan mereka sukses dan berhasil. Tapi mereka tetap menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Staying successful. Itu target kami. Target saya juga untuk jemaat. Saya kasih khotbah begini, bukan untuk otak-atik permukaan. Kasih Anda tips gimana berhasil dalam pekerjaan. No. Tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah mencetak umat yang layak bagi Tuhan. Orang-orang yang suksesnya dari dalam. Quality speaking. Kualitas berbicara. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang mulia tidak boleh mengucapkan kata-kata dusta. Itulah sebabnya hukuman mati dalam keluarga saya. Nggak ada hukuman mati. Tapi istilah saja adalah berdusta. Saya ngomong sama anak-anak saya dari kecil. Ini sebagai peraturan atau bukan. Sebagai sebuah norma dalam keluarga kami. Segala macam dosa bisa ditoleransi, bukan berarti tidak ditanggulangi. Di keluarga kita, di ibadah sebelumnya tadi saya jelaskan, kalau ada yang membayar harga yang salah atau mencoba tidak membayar harga jadi orang benar, saya pasti akan charge. Saya tidak akan izinkan anak saya mencuri apa-apa di rumah kami. Mencuri kekudusan, mencuri tanggung jawab, tidak akan. Bukan berarti dikontrol CCTV, enggak. Tapi hubungan kami terbuka, jadi kalau ada salah pasti mereka tidak bisa lari. Cepat lambat mereka harus dealing dengan mami daddy. Dengan kasih tentunya. Right? Jadi waktu saya bilang bisa ditoleransi bukan berarti dibiarkan loh ya. Kalau kita mendidik anak, kalau kita punya anak. Makanya orang zaman dulu itu betul sekali kalau anaknya liar disebut anak yang kurang ajar. Jadi yang disalahkan papa mamanya kurang ajari. Mungkin ada benernya. Mungkin ada betulnya tuh. Nggak melulu sih, nggak bisa semua dipukul rata, saya tahu ada perkecualian juga. Namun di dalam keluarga saya, segala kesalahan bisa ditoleransi sekalipun kami tanggulangi. Ada satu itu, hukuman mati. Bukan berarti akan dibunuh anaknya, enggak. Saya bilang, I'm gonna make you really miserable if you do this. If not I, kalau bukan daddy, kalau bukan papanya, my God will make it so miserable for you. Saya sangat anti dengan ini. Kalau mereka bohongi papa mama. Kamu bisa datang dan berkata, Pak, aku pecahkan kaca.
Bahkan lebih ngeri dari itu, semoga enggak dalam nama Yesus. Makanya dididik dengan benar supaya mereka jangan lari dari jalan kebenaran. Tapi satu hal yang gua nggak mau tahu, if you lie to me, that's it. And I do not know you. Who are you? Sebab orang yang berdusta sudah menjadi anak setan langsung karena dia adalah bapak dusta. Orang berdusta sudah tidak bisa dikenal. Waktu dia berkata sama kita, aku bicara yang benar. Kalau dia sudah biasa dusta, benernya dia itu dusta atau enggak? Dan waktu suatu hari dia berkata, aku bohong Papa, itu bohongnya itu dusta, atau sebenarnya dia bicara benar? Paham maksud saya? Jadi bingung kita jadi schizophrenia. Jadi sakit jiwa. Orang kalau suka bohong, itu nggak bisa, dia sudah nggak kenal dirinya, orang lain nggak kenal dirinya, dia nggak kenal orang lain. Kalau saya ini sudah jagonya berbohong, kalau Anda tanya sama saya, kamu bohong nggak? Saya bilang iya. Apa garansinya kalau saya memberitakan kebenaran? Kalau saya bilang ya saya bohong, jangan-jangan saya bohong kalau saya bohong. Paham maksud saya? Kalau saya bilang saya nggak bohong, apa garansinya kalau saya bicara yang jujur? Siapa tahu kalau saya bilang saya jujur, ternyata saya bohong kalau saya jujur. Nah, bingung tuh. Lama-lama gila. Saya bilang sama anak-anak saya, satu hal tidak ditoleransi di rumah Papa. Lying. Lebih baik datang dengan air mata dan berkata, Pak, I was wrong. Aku salah. Kenapa begitu? Kenapa saya keras di hal ini? Karena saya tidak mau mencetak orang mulia yang nanti membuat orang-orang muak dengan dustanya. Tugasku bukan mencetak presiden. Tugas saya sebagai ayah bukan mencetak pendeta. Tugas saya sebagai papa bukan mencetak CEO, bukan mencetak konglomerat, bukan mencetak artis. Tugas saya mencetak orang jujur. Udah, lu jadi artis, pendeta, mau jadi CEO, mau jadi presiden, itu shira-shira, let God's will be done. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Tugasku dari Roh Kudus cuma satu, mencetak keturunan jujur. Number one virus yang saya lawan itu bukan corona, tapi dusta dalam keluarga. Anda boleh tiru ini, silakan. Dalam kerajaan Allah tidak ada copyright, tapi adanya cuma right to copy. Tapi bukan berarti keras loh ya. Saya tampaknya tegas, tapi sebenarnya saya sebagai ayah, saya cukup lucu jadi papa. Ini ngaku-ngaku, ini anak saya ada di sini. Anak-anak dekat sama saya. Tapi mereka tahu, papanya jadi singa Yehuda kalau ada dusta. Tapi jadi gembala kalau mereka salah. Terapkan ini. Kita kerjasama untuk anak-anak Anda. I need your help to raise your children. Gereja membutuhkan pertolongan Anda untuk membesarkan anak-anakmu. Fight with me. The spirit of Satan. Roh setan. Saya juga nggak bisa, dalam pekerja juga sama. Lebih baik pekerja staf saya ngomong apa adanya. Tapi sekali bujuk gitu ya, orang Surabaya bilang kalau sekali bohong, habis sudah. That's it, I cannot trust you anymore. Soalnya kalau dia bohong, lalu dia datang ketahuan apalagi, dia nangis-nangis, saya jadi ragu, saya jadi skeptis. Ini sekarang nangisnya bohong atau benar? Benar Pak, benar. Ini bohong atau enggak? Saya nggak tahu dia, nggak kenal dia udah. Mending jangan bohong sama sekali. Saya punya komitmen dengan Tuhan juga begitu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Saya komitmen saya sama Roh Kudus cuma satu. Lord, I don't promise perfection. Saya tidak akan berjanji saya bisa sempurna. Saya nggak pernah janji itu. Tuhan tahu. Saya nggak janji kalau saya nggak pernah berbuat dosa. Saya nggak janji itu. Saya janji sama Roh Kudus cuma satu. Itulah perjanjian darah dengan Tuhan. Setiap kali saya ambil perjamuan kudus, itulah perjanjian darahku dengan Kristus. I will not lie to you. Makanya langsung diciptakan lagu apa adanya. Apa adanya. Mari kita semua jemaat. Hari ini, kita praktekkan perang melawan roh dusta. Percayalah, kalau Anda lakukan itu, niscaya kebenaran akan subur dalam hidupmu. Kebenaran itu bukan mengetahui seluruh Alkitab. Absennya dusta, disitulah kaya kebenaran. Penggenapan tidak usah didoakan, kan genap sendiri. Ketika ganjil pergi. Amin Bapak Ibu Saudara. Terapkan hal tersebut. Haleluya. Baru satu ayat, cepat. Kita lihat ayat 8 sekarang. Hadiah
Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Nah yang kayak gini tuh loh, ayat gini ini repot. Ini dihalalkan atau tidak? Kita baca sama-sama ayat 8, 1, 2, 3. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Jadi orang yang menyuap, ayat ini bilang begini, orang itu kemanapun memalingkan muka, dia beruntung. Karena pemberiannya adalah mestika di mata yang memberinya. Hadiah suapan. Ini gimana ini? Cara mengertinya gini, gampang kok, gampang. Ada dua, the right and the wrong use of giving gifts. Ada cara yang benar dan cara salah untuk memberi hadiah. Kado-kado, souvenir, atau oleh-oleh. Kalau orang pergi luar negeri atau jalan-jalan keluar kota, jangan lupa oleh-oleh untuk teman-teman ya. Jangan lupa oleh-oleh untuk keluarga. Ternyata kita bisa memuliakan Tuhan dan mempromosikan hal-hal yang baik lewat pemberian-pemberian. Zaman dulu waktu saya belum kenal Tuhan, saya rasa oleh-oleh itu sia-sia. Karena kenapa? Saya sendiri gak pernah harapkan orang kasih saya oleh-oleh. Dan saya juga gak pernah kepingin kasih orang oleh-oleh. Saya dulu itu individualistis sekali sebelum saya bertobat ya. Gak bisa salahkan. Dari kecil saya itu sekolah di luar negeri sendiri. Jadi I take care of me. Oke, you don't mind my business, I don't mind yours. Saya dulu gitu. Gua gak urusin lu gak usah urusin gua. Jadi saya dulu tuh begitu. Lu baik sama gua baik sama lu. Lu jahat sama gua lebih jahat. Nah itu manusia. Saya dulu begitu. Tuhan ubahkan. Ubahkan. Saya ngerti ternyata oleh-oleh itu firman Tuhan. Kok bisa? Karena di hati manusia ada satu ruang yang memang Roh Kudus ciptakan. Khusus untuk hadiah, memberi dan menerima. Cuman pastikan kau dan aku pakai itu dengan seksama. Sekali lagi kembali ke lidah. Lidah aja memuliakan Allah, apalagi pemberian. Yang membedakan giving gift, memberikan hadiah dengan hadiah suapan, itu bedanya di pangkal dan ujungnya. Beda di motivasi, dan beda di tujuan. Suapan itu adalah supaya meluluskan atau melicinkan. Motivasinya selalu me dan me. Selalu motivasinya Allah Tritunggal orang berdosa. Saya, aku, dan gua. Kalau motivasimu itu, apapun hadiah yang kau berikan itu untuk melicinkan, itu salah di mata Tuhan. Tujuan akhirnya, the end of giving gifts, ujung daripada memberi hadiah itu, adalah untuk mendapat sesuatu bagi dirimu dan memanipulasi sistem yang ada. Tapi kalau pemberian dalam bentuk yang memuliakan Tuhan, itu motivasinya bukan untuk dirinya. Ujungnya paling tinggi untuk Tuhan, ujungnya yang lebih rendah adalah untuk orang yang kita berikan hadiah tersebut kepadanya. Paham maksud saya? Ternyata memberikan sesuatu itu melunakkan hati, itu maksud ayat ini. Cuman bedakan the right and the wrong use of it, cara yang benar dan cara yang salah untuk menggunakannya. Itulah sebabnya orang Kristen, anak Tuhan harus tahu memakai senjata ini, yaitu Amsal 17 ayat 8. Anda harus tahu bahwa Amsal 17 ayat 8 itu senjata. Pakailah, itu senjata kebenaran. Kita punya tugas to redeem bribery. Kita punya tugas untuk menebus suap menyuap. Dengan tahu cara memberikan kado dengan maksud yang mulia. Saya kasih contoh. Kita datang ke rumah orang, membawa sesuatu dengan tidak, itu beda nanti rasa sungkannya. Meskipun orang yang kita kasih kado itu gak tentu membutuhkan itu. Bisa jadi orang yang punya segalanya. Tapi ternyata ada satu ruang di dalam hati itu yang bisa menafsirkan pemberiannya itu berupa perhatian untuk keluarga orang itu. Dan itu menjamah hati. Daripada datang kosong tangan, asal lumrah baik. Jangan asal-asalan kalau kita mau ngasih oleh-oleh sama orang. Pikirkan matang-matang apa yang memuliakan Tuhan dan
Apa yang kira-kira keluarga itu apresiasi? Waktu Anda bawa datang, itu melunakkan hati. Apalagi kalau setelah itu Anda mau injili. Kan untuk keselamatan mereka, bukan Anda. Apalagi kalau Anda mau supaya hubungan jadi lebih enak. Musuh pun ya, kalau ketemu, lalu bawa sesuatu. Ini untuk babynya ya. Berubah, tadinya sudah siap untuk jambak-jambakan. Gunakan. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh pelit. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh kikir. Dan pemberian kita itu bisa memuliakan Tuhan. Pemberian kita juga bisa jadi persembahan. Ternyata sebagian wujud persembahan itu bukan ke gereja. Tetapi kepada orang-orang yang Anda kenal. Dalam bentuk perhatian yang diwujudkan kadang dengan uang, kadang dengan barang. Use it for holy purposes. Pakai untuk tujuan ilahi. Jangan tangan hamba. Dan juga jangan sampai, tidak tentu harus barang yang mahal, sungguhan. It's the attention that counts, it's the care, the heart that counts, itu hatinya. Tapi ada orang yang begini filsafat hidupnya. Yang penting hatinya kan, nggak usah bawa apa-apa. Yang nggak bisa, karena di dalam ruang hati setiap orang diciptakan oleh Tuhan sendiri, mereka itu ada sukacita memberi dan menerima perhatian dari sesamanya. Makanya manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Cara Bapa untuk menghibur keluarga ilahi yang membesarkan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal adalah kirimnya orang Majus, emas, kemenyan dan mur. People can cry, you know. Orang bisa nangis karena pemberian yang Anda berikan. Itu juga menabur, tapi jangan gini, aku kasih ini supaya lain kali dapat sesuatu kembali. Itu tidak dikenan sama Tuhan, itu tetap suap. Bisnis juga sama, kalau Anda ketemu dengan orang, apalagi kalau rekan bisnis. Biasakan, tangan jangan tangan hampa. Gak tentu, apalagi kalau sudah dealnya terjadi, itu lebih baik lagi. Kalau sebelumnya kan masih bisa dipandang sebelah mata, ini lu ada maksud apa? Jangan-jangan ada kepiting di balik batu, lebih dari udang. Tapi sesudahnya itu loh, make friends. Make friendship. Anda tidak pernah tahu kapan orang akan berguna, jadi jangan begini ya. Sebelum check out dari hotel, diinjek-injek dulu ranjangnya. Pipis sembarangan. Kacaukan kamarnya, pumpung mentang-mentang gak kembali, jangan begitu. Saya dan istri pernah di zaman dulu sebelum saya full timer. Dalam dunia bisnis waktu itu yang kami rintis. Sudah selesai nih, sudah putus hubungan dengan dengan seorang rekan di luar negeri. Sudah selesai. Kami datang visit berikutnya, sudah urusan dengan agen-agen yang lainnya. Distribusi yang lainnya. Kami tetap datang dan makan malam dengan rekan tersebut. Kami datang bawa oleh-oleh dari Indonesia. Dia berkata, guys, gak pernah. Dia berkata gini, gak pernah loh. Ini di Hong Kong ceritanya. Dia bilang, gak pernah saya itu gini sama orang. Kita itu semuanya selalu praktis, efisien, dia bilang. Ya kan? There's money, there's honey. Pokoknya kalau ada rezeki, ada sama-sama gangdao gitu, ya kita ngomong, kita makan. Tapi setelah itu, saya bilang, enggak. To us, you're our friend. Wah, dia mau menangis, saya mau nangis. Dia bilang, oh, so Christians are like this. Itu goal buat saya. Christians are like this. Udah itu pialanya. Tapi nggak cuma itu saja. Berapa tahun kemudian, terjadi hubungan terjalin kembali dalam dunia bisnis. Dengan orang yang sama. Di ranah yang berbeda. You can never know. Alkitab mengatakan kemanapun dia memalingkan mukanya, dia mengalami keuntungan. Jangan pelit jadi orang. Amin. Amin. Saya ngomong gini itu dengan hati murni ya. Jangan terus kirim oleh-oleh ke saya enggak mau. OGR lagi. Bukan itu maksud saya. Pengkhotbah kalau khotbah itu kan susah. Motivasinya apa? Gua enggak ada, saya enggak ada motivasi apa-apa sama Anda. Sungguhan. Saya punya satu motivasi untuk hidupmu. Saya mau lihat Anda sukses karena mempraktekkan firman Tuhan. Nanti lihat yang meraup keuntungan adalah dirimu sendiri. At least paling tidak orang berkata, oh jadi orang Kristen itu seperti itu. Oh kalau seperti itu, upahmu besar di surga. Nggak usah raup apa-apa, nggak usah kembali terjalin hubungan. It's okay, itu aja lebih dari cukup. Itu aja sudah sanggup kita berkata segenap hati, haleluya. Aku telah selesaikan misiku. Amin. Amin. Haleluya.
Luar biasa ya firman itu ya. Kadang-kadang saya renungkan ya. Sampai oleh-oleh aja dibahas. Alkitab itu, there's no book like it. Nggak ada buku seperti itu. Kok saya bisa dapat sesuatu yang dalam. Saya komitmen tiap tahun. Di kebudayaan yang tidak membaca buku seperti Indonesia. Saya baca 66 buku per tahun. Karena sekarang saya nggak punya waktu. On-site, online, semua jalan. Nggak punya waktu beneran. Nggak bisa seperti orang-orang barat yang suka baca buku apa yang keluar. Indonesia nggak biasa sih gituan. Jadi kalau saya ditanya sama orang bule, saya nggak mau malu. You read books? Yes. 66 per year. Tiap tahun 66. Apa itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kitab Wahyu. Itu 66. Baca ulang-ulang mama biak, telan muntah-muntah telan. Saya ngerti Tuhan bicara segala sesuatu di hidup. Oleh-oleh pun disinggung. Oh, how powerful the word of God is. I want to see Jesus.